Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Capricorn, akan Mari bacakan kembali suasana asmara relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi untuk tertanggal 14 hingga 21 bulan Agustus 2024. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara kamu dengan dirinya. Oke ya, jadi gini, mari lihat ya Capricorn. Kayaknya kamu bener-beneran dan sungguh-sungguh mau mempertahankan hubungan sama si pasangannya kamu. Kamu melihat dia udah ideal banget nih jadi istrinya kamu, jadi suaminya kamu kalau kalian ini masih pacaran ya. Kamu udah yang kayak mau nabung, kamu mau bekerja, kamu mau nabung gitu ya untuk bisa melamar dia gitu ya. Atau kamu yang kayak mempersiapkan dirimu banget untuk dilamar sama si seseorang ini gitu ya. Jadi yang kayak kamunya itu tuh total gitu. Kamunya sangat amat total, kamu pede, kamu yakin-yakin banget di sini gitu ya. Bahwa ini adalah orang yang paling tepat untuk kamu gitu loh. Jadi kalau ini sudah di dalam rumah tangga ya, statusnya rumah tangga. Jadi kamu kayak ngerasa bahwa hidupmu itu tuh sudah kamu persembahkan lahir dan batin untuk si pasanganmu ini gitu loh. Jadi memang mari lihat kamu tuh bertanggung jawab banget ya dalam rumah tangganya kalian. Semua yang kamu lakukan itu tuh dalam hidupnya kamu ya, atau keputusan-keputusan yang kamu ambil dalam hidupnya kamu itu tuh bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi kamu mempertimbangkan tentang rumah tangganya kalian. Nah, seperti itu. Misalnya gini. Kamu mau membeli sesuatu yang harganya mahal ya. Kalau kamu ini udah suami atau kamu istri, kamu mau beli sesuatu, katakanlah tas, katakan gitu ya. Kamu sebenarnya jatuh cinta pada satu tas. Tas ini tuh tapi kebetulan harganya mahal gitu ya. Nah, kemudian kamu gini, aduh gimana ya, tasnya mahal pula harganya. Mau ini tuh kalau Mari lihat kamunya itu tuh udahlah nggak usah beli lah gitu ya. Mendingan ditabung aja lah duitnya, soalnya aku mau biar kami bisa punya tabungan yang banyak misalnya kayak gitu ya. Jadi kamu mau menunda kebahagiaannya kamu untuk hubungan kalian ini. Atau katakanlah ya, kamu bisa kerja itu tuh lebih dari 8 jam satu hari. Kamu ambil lembur, kamu ambil side job gitu ya. Taunya kamu tuh kerja biar apa? Biar sejahtera, biar terjamin rumah tangga ini gitu loh. Ya. Biar terjamin masa depan rumah tangga ini, biar kamu bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ini kayak gitu ya. Karena memang hidupnya kamu tuh nggak ada lain, nggak ada bukan ya, muter-muter di rumah tangga ini aja urusannya. Jadi kalau kamu laki-laki, kamu tuh family man. Mari lihat ya, kamu family man. Kamu bisa aja happy-happy, hura-hura dengan teman-temannya kamu. Tapi kok kayaknya kamu sadar bahwa itu bukan duniamu lagi. Duniamu adalah suamimu ini, istrimu ini, anak-anak kalian gitu ya, orang tua misalnya gitu. Jadi kamu itu tuh hidupnya muter-muter hanya mikirin tentang keluarga. Gitu ya, hanya keluarganya kalian, kalian berdua, keluarganya orang tuanya dia misalnya gitu ya. Soalnya kamu bisa ini orang berbakti banget gitu ya. Sama mertua ya sayang, sama orang tua sendiri ya berbakti gitu ya. Jadi kalau Mari lihat, kamu itu tuh nggak yang neko-neko, gimana bilangnya ya. Kamu itu tuh mungkin udah puas ya. Kamu udah puas dengan neko-nekonya dunia gitu ya. Kamu udah puas dengan kamu udah memuaskan egonya kamu gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kamu bisa udah selesai. Kamu udah selesai dengan dirimu sendiri, dan saat ini dirimu itu tuh
Oh, atau gini, saat ini tuh kamu ilusi keterpisahannya kamu ini tuh sudah nggak ada gitu. Karena ketika kamu melihat dia, kamu adalah dia, gitu lah. Bisa paham nggak? Manusia itu kan ada ilusi keterpisahan, makanya egois, gitu ya. Makanya egois. Makanya kalau ada orang ilusi keterpisahan bisa jahat sama orang lain, bisa memanfaatkan orang lain, bisa sembarangan sama orang lain, gitu ya. Tapi kalau udah ilusi keterpisahan itu sudah hilang, sudah selesai, yang lain itu pun adalah aku. Nah, itu kamu. Ya, jadi kamu tuh ingin melakukan yang terbaik dalam hubungan kalian, soalnya kamu tidak melihat bahwa si pasanganmu itu tuh orang lain. Ya dia adalah kamu, ya kamu adalah dia. Itu ya kacamatanya kamu ngelihat relationship kalian berdua ini. Gitu ya. Jadi kalau kalian ini pacar-pacaran, kamu tidak mau hubungan kalian ini tuh modelnya hanya pacar-pacaran. Kamu udah nge-prepare ya, kamu udah mempersiapkan dirimu. Gitu ya, kamu udah menggenjot dirimu. Hubungan ini tuh harus segera dibawa ke rumah tangga, gitu loh. Jadi kamu tuh ibaratnya udah mempersiapkan kamu, dirimu lahir dan batin di sana, gitu ya. Jadi ini bisa beberapa, kamu bahkan mau melanglang buana, sampai kamu menjadi TKI, TKW, gitu ya, ke luar negeri sana. Soalnya kamu tahu, gitu ya, walaupun kamu memang harus dari sinilah, kamu harus jauh dulu lah dari tanah kelahiranmu, dari keluargamu, supaya kamu bisa berkemungkinan mendapatkan gaji yang lebih besar, uang yang kemudian bisa ditumpuk lebih banyak untuk kesejahteraan kalian di masa depan. Jadi apa yang kamu lakukan itu, mari rasa ndak ada jauh-jauh ya, dari hanya untuk mempersembahkan yang terbaik pada hubungan ini. Baik masih pacaran, apalagi kalau sudah nikah, gitu kamunya ya. Jadi kamu, walaupun kamu cewek, perempuan, atau statusmu istri, tapi kamu tahu bahwa kamu harus melakukan banyak hal dalam hubungan kalian ini, gitu ya. Dan mari rasa kamu memang ini ya, walaupun kamu masih jadi status pacar, tapi kamu udah aku bikin gini, aku bikin gitu, aku bikin gitu-gitu ya. Soalnya ya di matamu dia sudah ndak pacar lagi. Ya di matamu dia ini tuh sudah suaminya kamu, udah istrinya kamu, atau ini adalah seseorang yang akan mendampingi kamu di kehidupannya kamu di level selanjutnya. Nah seperti itu. Jadi kamu sama sekali tidak bercanda dalam hubungan kalian ini. Kamu gak main-main dalam hubungan kalian ini, gitu ya. Hanya ada kata serius ya, hanya ada sikap yang serius di sini. Kalau mari lihat ya. Dan kamu hebatnya, kamu tak ada keraguan sedikit pun. Kamu tak ada keraguan sedikit pun tentang relationship-nya kalian. Nah kayak gitu. Dan kamu pun berharap kalau si pasanganmu ini tuh mengerti tentang kamu ini gitu. Kadang-kadang mungkin mau ya untuk beberapa di antara kalian terlalu fokus pada pekerjaan, gitu ya. Tapi walaupun begitu, kamu nggak neko-neko, kamu nggak yang aneh-aneh di luar sana. Taunya kamu mungkin dalam hidup ini tuh hanya 2 tempat yang kamu kunjungi. Satu, tempat kamu bekerja. Satu lagi ya rumah. Kalau kamu keluar rumah, kamu harus keluar rumah, harapannya kamu ya, kamu harus keluar rumah, tapi keluar rumahmu ini tuh didampingi oleh pasanganmu, gitu-gitu ya. Jadi kayaknya kamu ini tuh kayak Mari gitu loh. Curhat. Tukang tarotnya curhat. Mari juga kayak gini. Mari juga gini. Sangat jarang ya Mari itu tuh keluar hanya untuk happy-happy sendiri gitu. Wah jarang banget. Itu ya. Mungkin sepanjang hidup udah 40-an usianya Mari, hanya beberapa kali aja gitu ya. Itu pun dengan teman-teman gitu. Nah jadi ya kayaknya kamu ini ya tertib gitu ya, tertib di sana. Jadi pun kayak yang kamu juga mungkin enggak banyak pacar-pacarnya, atau saat sekarang tuh ngertinya itu tuh
satu pacar untuk selamanya. Nah, ngerti ya? Satu pacar untuk selamanya berarti artinya ya ini jadi istri nanti, ya ini jadi suami nanti gitu ya. Nah di situ, jadi kayak kamu itu tuh berharap bahwa si pasangannya kamu paham, hanya melihat bagaimana sikapnya kamu, dia itu tuh semoga kamu harapkan paham gitu loh, gitu ya. Karena di sini tuh kamu bisa yang kayak sebelum dia meminta kamu udah memberi gitu ya. Misalnya sebelum dia minta kamu setia, kamu udah memberikan kesetiaan minimal kayak gitu ya. Nah tapi si pasanganmu sendiri ini tuh kayak gimana, kita lihat ya. Kalau kalian ini tuh pacaran, kalau kalian pacaran saat ini, mari rasa begini, untuk menjalani hubungan pacaran oke, tapi pernikahan belum. Nah gitu dia Capricorn. Kalau pacar-pacaran untuk beberapa saat lagi oke. Kalau kamu berharap pernikahan terjadi dalam waktu dekat gitu ya, mari rasa dia belum mau ini. Karena target hidupnya dia bukan pernikahan untuk saat sekarang. Bukan hal yang penting ya, bukan hal yang urgent bagi dia untuk segera melepaskan status lajangnya dia. Gitu loh. Walaupun hubungan kalian baik ya, sampai sejauh ini mari lihat hubungan kalian baik banget. Kalaupun ada ribut-ributnya ya wajar lah ribut-ribut. Masa iya sih adem terus gitu ya. Memangnya dua-duanya ini tuh robot apa? Atau ini memang udah jadi malaikat atau dewa dewi kah? Kan enggak ya. Sepanjang kita masih menjadi manusia, wajar banget lah ada ribut-ribut gitu. Tapi ribut-ributnya itu tuh bisa cepet selesai gitu ya. Enggak yang ribut-ribut berkembang sampai gimana-gimana banget gitu loh. Jadi, tapi walaupun kalian lebih banyak tentramnya dalam relationship ini, cuman kepikiran mau nikah kok kayaknya belum. Gitu. Belum. Dia tahu kalau kamu target berikutnya adalah pernikahan dengan dia. Tapi dia rasa enggak dulu. Gitu ya. Kalau pacaran oke, ayo kita gas gitu ya. Tapi kalau untuk pernikahan nanti. Dan obrolan pernikahan ini tuh maunya dia, aduh kamu jangan bolak-balik bahas. Gitu ya, kamu jangan bolak-balik bahas. Dan maunya dia gini, ini diam-diam yang seperti, udah deh kamu gak usah mikirin pernikahan dengan aku gitu. Gimana itu Capricorn? Kamu jangan kepikiran mau berjuang untuk menjadi istriku, menjadi suamiku gitu Capricorn. Ya, di sana. Buang jauh-jauh itu gitu ya. Atau mungkin yang kayak ya kalau kamu mau menikah ya cari sana calon suamimu, cari sana calon istrimu, bukan aku gitu. Nanti dia akan tunjukin itu terang-terangan ya. Entah misalnya aduh nikah aja yang dibahas gitu ya, apa nggak ada bahasan lain gitu. Nah, minimal kayak gitu ya. Pokoknya dia akan menolak lah bahasan pernikahan itu. Atau dia bisa dengan jantan ya, ini tuh akan ngomong sama kamu, enggak Capricorn, kalau untuk nikah enggak gitu ya. Kalau dia gentle, dia akan berani bilang sama kamu kalau dia nggak mau nikah gitu ya. Nah kalau dia ini tuh suami atau istrinya kamu, ini tuh kayak lagi bosan ya ngadepin rumah tangganya kalian ini gitu ya. Iya dia tahu kalau kamu tuh sayang sama dia, sayang banget pun kamu sama dia, tapi bosen dia. Ini kayaknya orang bosen hidup senang ini. Aduh, gitu ya manusia kadang-kadang ya. Bosen hidup senang, kamu terlalu baik gitu loh. Kamu terlalu baik gitu ya. Mungkin juga memang mungkin ya terlalu monoton, bisa juga gitu. Terlalu monoton perjalanan rumah tangga ini. Gitu ya. Agak kurang asik kamu di mata istrimu ini atau di mata suamimu ini. Agak kurang asik.
Kadang-kadang bisa dia bilang tuh yang kayak, kamu ini lebih cinta sama kerjaanmu daripada dengan aku. Walaupun dia tahu kamu kerja, terus hasil kerjanya kamu itu tuh kamu dapat duit gitu ya, duitnya kamu kasih ya, dia bisa bebas mempergunakan duit itu sesuka-suka hatinya dia gitu ya, karena memang dia kayak ngeliat kamu tuh baik banget gitu, kamu baik banget, tapi kayak gak ada gimmick-gimmicknya gitu, gak ada gimmick-gimmick, gak ada hal-hal yang baru gitu ya. Iyalah, maunya jangan kerja gitu ya, sempatkanlah ngedate gitu loh, walaupun udah jadi suami, walaupun udah jadi istri, adalah cara ngedate-nya gitu ya, pura-pura lagi sebagai pacarannya, adalah khusus kalian berdua, jangan hanya kayak kemana-mana tuh 1 kali setahun, itu pun sama anak-anak, jangan gitu ya. Itulah kadang-kadang orang tuh sering lupa dalam hubungan pernikahan ya. Kalau udah pernikahan tuh serius banget hidup itu jadinya gitu, lupa bahwa orang tuh ingin diromantisin, orang tuh hidup itu tuh bukan cuma cuan, kesejahteraan gitu ya, tapi ada sensasi-sensasi pacar-pacarannya, romantisnya. Bolehlah suami istri itu tuh mainnya tuh meliar dulu, apalah, gimana lah, meliar bersama gitu ya. Meliar bersama, bukan liar di luar sana ngapa-ngapain. Enggak, meliar dalam artian ya kayak misalnya kencan ya, berdua kencan gitu, ngulang-ngulangin masa-masa apa gitu ya, atau ini maaf ngeseks gitu ya. Ini nih paling sering ngeseks itu tuh hanya sebatas kayak rutinitas, kewajiban bikin anak ya, kewajiban untuk apa, nggak ada sensasinya di situ. Para itu tuh penting banget untuk dijaga gitu ya. Pembaharuan dalam ikatan rumah tangga itu tuh wajib itu ada. Tapi pembaharuan bukan pembaharuan ganti judul ya, dari suami istri ke mantan suami istri, enggak. Misalnya adalah sensasi-sensasi tersendirinya gitu ya, berdua, khusus hanya berdua liburan gitu ya, berdua makan bakso di sebelah rumah gitu-gitu. Apa, ada warna-warnanya gitu ya. Jalan-jalan berdua katakanlah misalnya 15 menit keliling komplek baru, kemana yang belum pernah dijumpai, gitu-gitu. Soalnya apalagi ini tuh pasangan kamu lagi bosen gitu ya, bosen banget gitu, bosen banget suamimu ini atau istrimu ini lagi menderita, dia menderita kebosanan. Kamu ingat ya, kamu baik-baik di mata dia, tapi baik saja pun ternyata kurang cukup gitu ya, belum cukup. Butuh sesuatu yang segar dia di sini, butuh sesuatu yang baru dia di sini. Oke ya. Nah, jadi jangan sempat dia itu tuh mencari kesenangan dengan orang lain. Udah gitu aja ya. Kalau dia suami kamu, dia istri kamu, jangan sempat dia mencari temannya dia, seseorang yang mendampingi dia untuk menikmati uangmu, uang kalian yang banyak ini ya. Jangan sempat seperti itu. Gitu ya. Soalnya ini tuh bisa kalau udah ada beberapa memang perselingkuhan itu tuh terjadi gini ya, perselingkuhan terjadi itu tuh karena kehilangan respek pada ikatan rumah tangga. Dan kemudian memang caranya penyebabnya salah satu karena kebosanan ya, karena bosan kemudian jadinya tidak menghargai hubungan ini, maka berselingkuh gitu ya. Di sana jadi kayak seolah-olah ini baik-baik saja di matamu Capricorn, tapi sebenarnya sudah mulai ini tuh berkobar api masalah ya dalam hubungan kalian. Tapi semoga kobarannya tidak semakin membesar, apalagi setelah kamu mendengarkan video ini ya. Maunya dapat insight untuk kamu gitu ya.
melakukan sesuatu gitu dengan cara yang berbeda, bikin suasana yang berbeda dengan suamimu ini atau dengan istrimu ini. Kalau untuk soal pacaran, ketika kamu mau serius, nah seperti kata Mari tadi, bahwa seseorang yang kamu anggap udah ideal banget jadi suaminya kamu, jadi istrinya kamu, untuk saat ini dia belum berminat untuk membawa hubungan kalian ke arah yang lebih serius lagi. Cukup pacar-pacaran. Kalau kamu memang punya kebutuhan mendesak untuk menikah, maka ada harapannya si pasangan kamu ini tuh, kalau kamu cari saja yang lain yang memang berkenan, yang memang sudah siap membangun pernikahan gitu ya, kalau dia belum gitu. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Libra, ada di sana energi dari Cancer, masuk energi dari Virgo, Taurus masuk energi dari Pisces, ada energi dari Leo, ada energi Cancer, ada energi Capricorn. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya ya.